将大局逆转吧。 Takutnya. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Senia Rahayu Ternawan dari kelas TI F23H. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendeteksi air di area pertanian. Nah, pasti kalian gak asing kan dengar sistem pendeteksi. Pasti kalau sistem pendeteksi itu gak jauh dari sistem IoT atau Internet of Things. Nah, maka dari itu di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya dan sistem ini penting di area pertanian yang pasti akan sangat membutuhkan untuk para petani. Cekidot. Oke, mari kita mulai. Di sini ada ya. Di pinggir aku ada, di pinggir atau di sini di mana ya, aku jelasin nih. Langsung aja, sistem pendeteksi kelebihan air di area pertanian. Oke, kita langsung ke materinya aja ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, di sini nanti aku simpan di sini atau di sini ya, nanti kalian lihat aja. Oke, lanjut. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri ataupun sumber energi. Dengan banyaknya lahan pertanian yang telah tergantikan oleh bangunan-bangunan di daerah perkotaan, para petani mencari solusi untuk pertanian yang lebih efisien untuk dilakukan pada lahan terbatas, yaitu pertanian aquaponik. Aquaponik adalah penggabungan sistem budidaya aquakultur dan hidroponik yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan, keterbatasan sumber air, serta meningkatkan ketahanan pangan. Siklus ini disebut siklus mutualisme atau saling menguntungkan antara tanaman dan ikan. Pada pertanian aquaponik terdapat hal yang selalu wajib diperhatikan, yaitu kecukupan air pada pertanian aquaponik tersebut. Air memiliki peranan inti dari pertanian aquaponik, sehingga jika air dalam pertanian aquaponik kekurangan atau habis dapat menyebabkan kerugian pada pertanian aquaponik. Masalah yang muncul ketika level ketinggian air dalam pertanian aquaponik tidak tercukupi, dimungkinkan bisa terjadi keadaan tanaman dan ikan pada pertanian aquaponik ini. Kekurangan suplai air dikarenakan kurangnya pengontrolan terhadap kecukupan air pada pertanian aquaponik tersebut, sehingga perlu dibuat suatu sistem kendali yang dapat melakukan pengontrolan kecukupan air pada pertanian aquaponik secara otomatis. Lanjut. Lalu di sisi lain juga, yang mempunyai lahan pertanian yang luas, para petani ini juga mencari solusi, yaitu memanfaatkan irigasi, yang dimana irigasi adalah proses penyediaan air ke tanah atau tanaman untuk pertumbuhan tanaman dalam lingkungan terbaik. Banyaknya jenis irigasi digunakan di seluruh dunia, namun jenis-jenis tersebut didasarkan pada karakteristik biologis tanaman, seperti jenis tanah dan tanaman. Kualitas tanaman didasarkan pada banyak faktor seperti karakteristik proses irigasi, termasuk jumlah air dan waktu irigasi. Ketidakseimbangan irigasi dapat menyebabkan pemborosan air, penyakit pembusukan tanah, dan daun tanaman menguning, daun tanaman layu, dan banyak masalah lainnya. Nah, oleh karena itu, irigasi cerdas menarik perhatian peneliti dan menarik perhatian para petani dalam dekade terakhir. Dan penelitian ini berfokus pada sistem irigasi cerdas yang meningkatkan efisiensi irigasi air kepada tanaman ketika diperlukan dengan jumlah yang dibutuhkan di lokasi yang tepat dan pada waktu yang terbaik. Maka dari itu dibuat sistem yang dirancang untuk memantau dan mengontrol kelembapan dan suhu tanah. Ketika sensor kelembapan tanah mencapai ambang tertentu, sensor kelembapan tanah akan mengirimkan sinyal ke server yang kemudian akan memproses sinyal tersebut dan membuat keputusan irigasi. Dalam konteks ini, jelas terlihat bahwa sistem irigasi otomatis sangat penting untuk mendapatkan hasil tertinggi. Selain itu, penggunaan air yang tidak perlu dapat dicegah oleh sistem irigasi otomatis. Kedua sistem ini sangat penting bagi pertanian, khususnya bagi para petani ya teman-teman.
Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara sistem kerja sistem ini? Cara kerjanya sistem ini. Nah, oh ya, sebelum masuk ke cara kerja, di sini ada alat-alat pendukung yang dimana akan digunakan di sistem yang akan dikerjakan. Nah, di sini kalian bisa lihat nomor 1 ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik yang digunakan pada penelitian kali ini bertipe HCSR04 sebagai input pada sistem penelitian yang berfungsi untuk membaca atau mendeteksi level air pada kolam pertanian aquaponik. Lalu yang kedua ada Arduino Uno berfungsi sebagai memproses data dari sensor ultrasonik dan menampilkan level air ke LCD serta data tersebut digunakan untuk menentukan kondisi dari relay. Yang ketiga ada LCD yang berfungsi sebagai penampil data level air dan kondisi pompa sedang aktif ataupun tidak aktif. Oh iya teman-teman, alat-alat ini digunakan untuk aplikasi sensor ultrasonik dalam pembacaan level air pada sistem pertanian aquaponik. Jadi kan di sini aku mengambil 2 judul ya teman-teman. Ada sistem aquaponik dan satu lagi sistem irigasi. Nah, lanjut kita ke alat sistem aquaponiknya. Yang keempat ada relay yang berfungsi melakukan switching untuk mengontrol pompa dan buzzer tergantung level air pada data sistem. Yang kelima ada pompa air yang berfungsi sebagai keluaran dari data sistem yang telah diproses. Yang keenam ada buzzer yang berfungsi sebagai notifikasi jika pompa akan menyala dan juga jika pompa akan padam. Lanjut. Nah, di sini ada cara kerja dari sistem aquaponik. Nah, yang pertama, pada bagian pengujian dilakukan pengukuran air pada kolam pertanian aquaponik menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Pada pengujian sensor ultrasonik ini terdapat 2 pin yang terhubung ke microcontroller Arduino, yaitu pin echo dan pin trigger yang dihubungkan di salah satu pin Arduino. Dapat dilihat ya pada gambar yang di atas, data yang dideteksi oleh sensor ultrasonik HCSR04 melalui serial monitor pada aplikasi Arduino. Pada saat tinggi air 25 cm hingga 50 cm, maka level air adalah high. Dapat dilihat ya pada tampilan data pada LCD di gambar 12 yang di atas ya teman-teman ada. Jika level air high, maka otomatis pompa tidak akan aktif. Jadi, si air tidak akan mengalir. Jika level air high, maka otomatis pompa tidak akan aktif. Nah, lalu relay yang merepresentasikan pompa. Dapat dilihat pada gambar 13. Relay yang mempresentasikan pompa, begitu juga sebaliknya pada saat tinggi air di bawah 25 cm, maka level air adalah low. Bisa dilihat pada gambar 14 ya teman-teman. Nah, saran untuk pengembangan berikutnya adalah disarankan untuk memperhitungkan parameter yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sensor yang memiliki jarak ukur yang lebih jauh dan stabil. Jadi teman-teman di sini, jika si airnya di bawah 25 cm itu akan otomatis menyala si sistemnya itu. Jadi akan otomatis mengisi air. Lalu jika air di atas 25 cm akan otomatis di stop oleh si sistem karena terdeteksi si airnya udah lebih dari 25 cm nih. Misalnya ada 50 cm, maka otomatis si sistem akan berhenti memberhentikan air mengalir ke si dalam kolamnya. Lanjut. Pada sistem pengontrolan otomatis aliran air pada saluran irigasi. Nah, pada penelitian ini dilakukan perancangan terhadap tahapan demi tahapan proses kinerja dari sistem pengontrolan air secara otomatis menggunakan perangkat microcontroller dengan bantuan sensor untuk mengidentifikasi keadaan lingkungan sekitar khususnya tingkat kelembapan pada tanah. Nah, rangkaian tahapan ini digambarkan dalam bentuk diagram blok sebagai berikut. Sistem ini
bekerja otomatis dan terhubung ke internet. Jika tanah kering, maka pompa menyala otomatis. Setelah menyala otomatis, data akan dikirim ke website. Lalu, pengguna bisa melihat status dan juga mengontrol secara manual lewat HP penggunanya. Nah, lanjut, di sini ada alat-alat untuk membuat sistem pendeteksi kelembapan tanah. Yang pertama ada sensor soil moisture. Adalah sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana tetapi ideal untuk memantau taman kota atau tingkat air pada tanaman pekarangan. Sensor ini terdiri dari 2 probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik, sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik. Nah, lanjut, yang kedua ada Orange Pi, merupakan single board yang untuk pengembangan aplikasi IoT, media untuk streaming dan penggunaan komputasi pada umumnya dengan beragam jenis konektivitas yang ditawarkan melalui dari kabel, Ethernet, sampai nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, ataupun Zigbee dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Di sini ada cara kerjanya, teman-teman. Di sini ada skema rancangan alat. Kelembapan pada tanah pesawahan akan dideteksi oleh sensor soil moisture untuk mengetahui kondisi tanah pada persawahan, dan jika keadaan kelembapan turun di bawah nilai, maka pompa mengirim air dari irigasi sebagai saluran ke persawahan dan nilai kelembapan akan ditampilkan di website melalui handphone. Oke, lanjut. Nah, pada tahapan implementasi sistem pengontrolan otomatis aliran air pada saluran irigasi pesawahan dirancang diagram alir sebagai berikut. Nah, implementasi website sensor monitoring pemantauan terhadap kinerja sensor dapat dimonitoring melalui media website yang menyajikan informasi berupa kelembapan tanah pada sawah serta interface untuk mengontrol pompa air sebagai berikut. Tampilan halaman di atas menampilkan informasi tentang kelembapan tanah pada persawahan yang akan terupdate setiap saat. Data diambil oleh sensor soil moisture akan dimonitoring pada halaman website dan ditampilkan pada PC atau handphonenya. Nanti aku tampilin ya websitenya. Oke, lanjut. Implementasi website sensor monitoring pemantauan terhadap kinerja sensor dapat dimonitoring melalui media website yang menyajikan informasi berupa kelembapan tanah pada sawah serta interface untuk mengontrol pompa air sebagai berikut. Nah, tampilan halaman di atas ini menampilkan informasi tentang kelembapan tanah pada persawahan yang akan terupdate setiap saat. Data diambil oleh sensor soil moisture akan dimonitoring pada halaman website dan ditampilkan pada PC atau handphone. Lalu, pada tahapan pengujian dilakukan berbagai mekanisme dan skenario untuk menguji efektivitas perangkat yang dibangun untuk mengontrol aliran air pada saluran irigasi persawahan. Nah, berikut ini dipaparkan penyajian data berupa hasil pengujian terhadap sistem pengontrolan yang dibangun. Berdasarkan hasil pengujian, dapat ditunjukkan bahwa nilai kelembapan tanah berpengaruh terhadap nilai sensor yang terbaca. Pada pengujian ini, jika kelembapan tanah pada persawahan kurang atau lebih dari 94%, secara otomatis pompa akan mengisi atau membuang air pada persawahan untuk mempertahankan kelembapan tanah. Nah, pada persawahan dengan nilai kelembapan tanah 94%, maka di bawah 94%, maka pompa akan berhenti untuk mengisi atau membuang. Sehingga dari hasil penelitian ini didapatkan total nilai rata-rata sebesar 75,6% dari nilai rata-rata pengujian. Nah, berdasarkan hasil pengujian dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sensor mampu mendeteksi nilai kelembapan tanah pada persawahan dengan total nilai rata-rata 75,6%. Oleh karena itu, dibutuhkan media berupa halaman website untuk memonitoring nilai kelembapan tanah persawahan yang diterima secara nirkabel setelah melalui pengontrolan berdasarkan interval yang telah ditentukan sebelumnya.
Nah, segitu dulu teman-teman yang dapat aku jelasin pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Dan mohon maaf juga kalau banyak kurangnya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu dari aku. Nanti aku akan jelasin lagi di materi-materi selanjutnya. See you di next video. Bye bye. Terima kasih.